Oke guys, balik lagi bersama Donaton di channel XR Official. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita kembali nge-review lagi ya guys ya. Jadi pada video kita kali ini kita akan review AC Aqua yang ada di belakang saya ini. Mereknya Aqua, kalau kurang jelas mohon maaf. Jadi kita akan review AC yang di belakang saya dengan tipe AQA, kalau nggak salah ya, AQA KR09 AHP. KR atau CR nanti kita lihat di unitnya aja ya, karena tipe jelasnya ada di situ, saya lupa. Jadi AC ini pemakaian sekitar sudah hampir setahun ya. Jadi saya beli AC Aqua ini di bulan Februari 2023 kemarin dengan harga kalau nggak salah 3,3 juta ya, dengan kapasitas pendinginnya itu 8.700 BTU 8.700 BTU atau dengan setara 1 PK ya. Dan saya beli waktu itu terima jadi saya pesan unit, langsung include jasa pasangnya. Jadi saya hanya terima jadi, dan ya di dalam paket pembeliannya sih hanya terdapat ini ya, buku manual book petunjuk pengoperasian ini. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Oke, jadi Aqua ini di sini dia sih mungkin diproduksi oleh PT Haier Electrical Appliance Indonesia ya. Jadi mungkin ini anaknya dari AC Haier yang udah sekarang mungkin nggak tahu masih keluar atau enggak ya AC Haier guys. Dia ganti merek mungkin jadi Aqua ya. Ini tipe-tipe AC-nya di bagian depan. Dan nah, di sini ada daftar isinya. Mohon maaf saya ada tulis maintenance AC ini apa aja pengeluarannya di sini, dan ini kalian bisa pause ya jika ingin melihat fungsi-fungsi remote dan mungkin yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nggak fokus, bentar. Nah, sip, kalian bisa lihat, dan mungkin yang penting-pentingnya yang saya kasih lihat ya. Tuh, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa pause aja lah. Nah, semoga aja kelihatannya di YouTube. Ada pencuk pemeliharaan, mungkin pencuk pemasangan. Sisanya kan pasti kalian dapat lah pas membeli AC ini, oke? Nah, di sini ada tipe berdasarkan watt. Jadi tipe-tipe AC Aqua dan berserta wattnya kalian bisa, kalau mau baca silahkan di pause aja. Dan punya saya ini yang ini. Nah, ini yang ini nih, tipe-tipe AC ini. Tidak fokus. Nah, bintang 1 ya di sini ya. Di situ sih stiker bintang 2. Emang nggak tahu lah. Sip. Dan kartu garansi, ya mohon maaf di sini udah lumayan sobek karena basah ya, kena air. Ini kartu garansinya. Udah lebih dari setahun juga AC-nya ini. Cuma kan garansinya 10 tahun. Jadi AC Aqua ini bilang di saat pembelian ya garansi kompresor selama 10 tahun, dan di sini mana tulisannya ya? Sebentar. Nah, bisa baca nih di sini nih. Ya. Untuk air conditioner di sini kompresor 10 tahun, per elektrik 2 tahun, dan aksesoris tidak dijamin. Jadi ini udah kena air robek ya. Kartu jaminan dari PT Haier Sales Indonesia. Oh, sip. AC-nya sudah ada tepat di belakang saya. Oh ya, lupa. Satu lagi kita dapatin sebuah remote. Ini udah nyala ya remote itu. Jadi langsung saja kita akan cek ke unitnya langsung ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di depan AC-nya langsung ya, di unit indoor tepatnya.
sini saya udah naik ke atas untuk cek unitnya langsung. Kita lihat dari sisi sampingnya dulu ya. Di sini sih terdapat spesifikasinya lagi di sini nih. Kalian bisa lihat ya. Oke, bisa di pause kalau ingin lihat. Dan ini ada material yang dipakai. Dan di sini sebenarnya AC-nya bentukannya simple ya, desainnya tidak ada embel-embel lainnya selain merek di sini Aqua ya. Dan paling mungkin ada stiker tingkat keefisiensi tingkat kehematan energinya di sini hanya bintang 2 ya dia. Karena mungkin kapasitas 1 PK dan AC tipe standar dengan watt segini tuh ada tulisannya ya. Seperti yang kita sudah tertera di spesifikasinya. Langsung saja kita buka ya, kita buka bagian second window ini udah secondary. Nah, jadi ini mohon maaf kondisi AC-nya udah lumayan kotor ya, karena saya terakhir cuci sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya kurang ingat pastinya. Dan ya, di sini kalian bisa lihat tampilan dalamnya ya. Oke, dilengkapi dengan klip dan baut-baut. Dan di sini ada switch darurat ya, buat nyalain kalau misalnya remote hilang atau apa. Di sini misalnya on off. Dan sini sih nggak tahu ini dia tempat baterai atau apa gitu ya. Tapi bukan, biasanya sih hanya seperti ini. Tidak ada keterangan lain lagi ya. Nah, kita akan cek bagian kisi-kisinya ya. Kisi-kisi evaporator itu yang sudah dilengkapi oleh Bluefin anti karat, yang katanya anti karat ya. Mohon maaf, kita copot dulu. Nah, kita mesti hidupin flash dulu kali ya, biar kelihatan jelas sih. Bentar. Ya, di sini udah saya hidupin flashnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, isi Bluefinnya ini lumayan ya standar lah untuk AC harga segini ya. Dan di sini mungkin ada sensor termostatnya ya. Ini saya nggak tahu kabel apa ini di sini. Ini ada kabel display suhu ya. Ya, ini baru cuci sebenarnya sih sebulan yang lalu. Dan mohon maaf juga agak basah ini ya, jadi habis dipakai semalam tidur. Tidak ada apa-apa lagi dalamnya ya, selain inilah namanya AC standar biasa. Bagian atas ya, ini ada filternya seperti ini. Oke ya, langsung saja nanti kita habis ini bakal tes nyalain dan kita cek. Di sini saya udah sepasang termometer suhu ruangan yang saya taruh di bagian mana? Nah, jadi penampakan blower dalam itu mana sih, nggak kelihatan ya? Tuh. Oke, di bagian outdoor kita akan langsung naik ke atas ya. Saya posisi langsung pasang di belakang kamar gitu. Pas teknisinya datang, dia nyaranin langsung di belakang kamar. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal waktu itu saya sih lewat samping sini dan pasang di tembok sini nih. Nah, jadi biar nggak terlalu berisik dari getaran outdoornya ini, karena langsung tembok ke kamar itu pasti berasa banget getarannya gitu. Getaran dan suara noise dari outdoor ya sebenarnya. Cuma ya udah terlanjur pasang di sini. Kalau mau beda posisi lumayan harganya guys di instalasi sini. Langsung cek aja ya ke atas. Oke, kita sudah di atas pas posisi outdoornya ya. Dan kita seperti biasa dari sisi samping terlebih dahulu. Sini pipanya kayaknya panjangnya nggak nyampe 3 meter juga guys, paling cuma 1,5 meter atau berapa ya. Nih menggunakan pipa apa ini, pipa 0, berapa ini ya, saya nggak tahu lagi bulannya. Intinya pipa buat Freon air 32 dan air 410 ya, bisa buat inverter juga tuh. Dan stiker spesifikasinya sama seperti di unit. Beda. Ini di sini mungkin dia lebih kelihatan berat dari unit ini 20 kilo ya.
Dan wattnya di sini range wattnya 760 watt sampai 950 watt dengan kapasitas pendingin 8700 BTU ya. Ini unit 1 PK ya, sekali lagi bukan setengah PK. Untuk menghitung kapasitas pendingin dengan ruangan kalian, ada sih tabelnya di Google untuk kebutuhan AC di dalam ruangan kalian supaya maksimal. Ntar saya cantumin juga kalau misalnya ada. Sama di depannya juga ada stiker hemat energinya, dan di sini hanya bintang 2. Sekali lagi bintang 2. Ya, kita lihat posisi kondensor luarnya. Dilapisi bluefin juga ya. Luar dalam ini baling-balingnya, dan mana ya, dari samping sana ya, sebentar. Ini sama KWH meter saya ini, kalau cuci AC agak rentan sebenarnya, mesti diplastikin ya. Dan jaraknya mepet banget cuy. Tuh. Oh my god, mepet sekali dengan plafon. Ya, lihat sisi kondensor samping kirinya sudah lumayan berdebu karena sudah hampir 2 bulan jadi dicuci. Ya, di sini jelas ya warna bluefinnya, dan belum ada baret sama sekali. Posisi belakangnya. Oke, mungkin cukuplah kita berdiri di atasnya. Dan ini langsung arah ke teras ya. Ini buat keringin baju. Lumayan manfaatin udara panasnya. Baling-balingnya sih bagus ya, dia warnanya bening, nggak menggunakan warna hitam yang mungkin plastik berulang atau apa. Kalau hitam, kalau putih biasanya sih nggak tahu juga sih ya guys. Setelah saya kalau hitam tuh kayak plastik berulang gitu. Cukup mungkin segini aja lah. Kita langsung turun lagi ke bawah. Remote-nya saya lupa bilang tadi, dalam pembelian juga sebenarnya dapat baterai dari bawaan Aquanya ya. Lihat, nah baterai Cina ini ya. Jadi saya nggak tahu ini baterai dari apa. Jadi yang penting ini udah setelah pemakaian awet sih ya untuk remote aja. Kita langsung nyalain AC-nya di sini. Bener udah nyala, cuma saya tadi turunin ke 30 derajat aja dulu. 28. Oke, outdoornya belum nyala ya. Kita tunggu sampai outdoor nyala dan kita dengar masing-masing suara kebisingan AC ini ya. Ini posisi baru blower doang yang nyala dan outdoornya belum nyala. Kita tunggu sampai outdoor nyala ya. Ini udah nyala guys tuh. Mau ngeblur. Nah, dengan posisi settingan suhu 28 derajat, swing dan fan-nya di angka 1 ya. Kita coba ketigain. Nah, kalian bisa dengar hembusan anginnya. Ini tidak ada suara apapun lagi selain itu, kipas tidak nyala. Ya, hanya AC. Ini biasanya settingan normal ya seperti ini ya. Di angka 28. Biasanya sih orang-orang setel di bawah 20 ya, kadang 16 sebenarnya. Nah, ini saya mau bilang pada teman-teman nih sambil kita nunggu outdoor nyala, kita setting di 25 aja. Jadi sebenarnya itu kalau AC konvensional seperti ini ya, yang non inverter, yang tidak ada teknologi inverter, dia hanya mengandalkan hidup atau matikan kompresor jika ingin menaikkan atau menurunkan suhu ya. Jadi karena kita lokasikan kita di Indonesia nih ya guys ya, kita dengan cuaca yang bisa dibilang oke, outdoor sudah nyala ya. Kita lanjut. Cuaca tropis. Kita kalau setting suhu di bawah 20 derajat, AC akan bekerja secara maksimal bahkan tanpa henti untuk untuk menurunkan suhu yang kita setting tersebut. Makanya untuk tips juga untuk teman-teman jika ingin AC di rumah awet, sebisa mungkin yang pertama itu maintenance rutin, yaitu cuci AC ya. Dan jangan lupa setting suhu tuh kalau bisa di bawah 20 derajat, karena
AC masih kita bisa berikan kesempatan untuk istirahat dan mencapai suhu tersebut. Sebenarnya tergantung AC masing-masing dan tergantung merek dan tergantung suhu sekitar. Karena suhu sekitar juga menyesuaikan untuk bagaimana AC ini bisa berhenti kompresornya ya, dalam artian dia istirahat supaya tidak terlalu dingin gitu. Kalau di rumah saya mungkin ini di kamar ya, kan ruangan yang tidak terlalu besar, hanya luas ruangan 3x3 dan AC 1 PK. Jadi saya biasa setting di sini. Ini settingan kalau saya ingin tidur ya. Di angka 28 kalau nggak 29 dengan menggunakan mode quiet seperti ini. Udah. Jadi otomatis tiap beberapa menit ya, tiap 15 menit atau 10 menit dia akan mati. Jadi suhu ini bukan patokan supaya dia makin dingin kita setting 16 derajat dia akan 16 derajat, enggak. Jadi suhu ini hanya patokan untuk seberapa maksimal AC ini bekerja. Jadi ya, kalau memang di suhu di sekitar panas kita setting 28 pun dia akan bekerja maksimal juga, sama seperti kita setting 16. Cuma bedanya ketika dia sudah mencapai suhu tersebut dia akan istirahat seperti itu. Kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau suhu paling rendah kita setting 16 derajat, dia akan bekerja terus sampai suhu itu tercapai dan bahkan mungkin tidak akan tercapai. Makanya hal tersebut membuat AC kita jadi bekerja maksimal terus-menerus dan tagihan listrik membengkak. Nah, mungkin penjelasan saya agak rumit ya karena saya menggunakan bahasa sendiri. Ya, semoga aja kalian paham ya. Disimpulkan bahwa settinglah suhu AC di rumah kalian di bawah 20 derajat untuk menjaga efisiensi listrik di rumah kalian dan keawetan AC kalian. Karena kalau kalian setting di bawah 20 derajat, besar kemungkinan AC tersebut tidak akan mencapai suhu tersebut karena memang cuaca di Indonesia ini yang tropis cenderung panas ya. Kecuali AC inverter, oke? Kecuali AC inverter. Langsung saja kita ke suhunya ya. Ini di sini saya setting 20 derajat seperti saya bilang tadi ya. Dia itu kalau misalnya suhu sekitar panas ini jam 9:30 pagi ya, bukan malam ya, di luar panas tuh. Dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menurunkan suhu sesuai yang kita inikan sampai mungkin di sininya suhu real time-nya ya. Saya menggunakan termometer ruangan, saya pasang di dalam blowernya. Lihat, nyentuh 7 derajat ya. Dan mungkin terendahnya kalau di malam ya. Nanti saya kasih videonya, saya sempat videoin juga. Dan ya, ini settingan di fan paling kecil ya, ataupun mode quiet. Sangat halus ya, cuma kalian bisa dengar sendiri kebisingan dari blowernya. Menggunakan mode quiet sih tidak terdengar ya, paling di sini hanya mungkin kalau yang dari telinga saya di sini terdengar suara outdoornya cukup jelas ya, karena mungkin posisinya pas di belakang kita banget tuh ya. Kita akan coba pakai mode turbonya. Mode turbo itu di sini dia menunjukkan bahwa menggunakan blower yang paling kencang ya untuk fitur fast cooling. Dia 5 menit mendinginkan ruangan. Kalian bisa lihat sendiri. Bisa dengar sendiri suara blowernya dan hembusan anginnya ya. Oke, kita beralih ke mode yang tadi aja supaya tidak terlalu berisik juga. Oke, kita akan beralih ke fitur-fitur remote-nya aja ya. Sebenarnya seperti pada AC umumnya seperti sub, gree dan lain-lain. Di sini ada tombol powernya untuk menghidupkan atau matikan AC. Lalu ada mode, kalian ingin mode fan saja, ini berarti hanya blower ya dan tidak ada dingin dari kompresor ataupun dalam artian outdoor, posisi outdoor mati, hanya fan saja yang bekerja. Kita coba. Nah,
Kalian bisa dengar outdoornya mati dan ini hanya fan saja yang bekerja. Mungkin untuk ini fitur paling kurang berguna ya kalau kita beli AC sebenarnya. Paling untuk hanya kalau kedinginan tapi tidak ingin dimatikan ya bisa klik mode fan ini. Dan mode dry itu mode kering ya. Untuk mengurangi kelembapan udara sekitar. Ada ikonnya di sini. Kalau di AC Aqua mode dry di sini yang saya perhatikan ya, dia pada saat posisi outdoor mati, blower juga ikutan mati guys. Jadi bisa dibilang kan karena mengurangi kelembapan, jadi posisi outdoor mati itu kan pasti terjadi proses kondensasi air yang cukup banyak ya. Jadi dia mematikan blower supaya kondensasi tersebut tidak terbuang ke udara sekitar dan yang menyebabkan udara menjadi lembab. Nah, maka dari itu kalau kita pakai mode dry ini, ketika outdoor mati ataupun beristirahat, blower indoor pun ikut mati dan ya suaranya makin senyap guys. Kalian bisa dengar sendiri di sini ya. Ada suara TV juga, ada saya lagi nonton di luar, maaf ya. Dan kalau mode cool ya seperti biasa mode normal ya. Blower masih hidup di sini. Tuh, kalian bisa dengar blower ya. Nah, itu kembali ya. Dan di sini ada pengaturan suhu ya. Tuh. Di sini ada pengaturan swing, mau di swing atau tidak. Dan sini mode swing kiri kanan. Sebenarnya ini untuk AC ini belum ada fitur ini ya. Jadi kita hanya tambahan tombol saja di sini, jadi tidak berpengaruh. Dan untuk health di sini itu mungkin saya juga nggak terlalu paham ya mode health di sini tuh untuk apa. Jadi saya pakai aja untuk mungkin membersihkan udara atau mungkin menghilangkan virus-virus di udara ya. Sedangkan kalau untuk heart airflow ini bukan untuk kesehatan ya. Dia lebih tepatnya untuk arah dari swing ini. Kalau kita mau arahkan kemana nih ya. Misalnya kan kalau dia 2 strip begini nih, yang paling kiri ya, dia akan posisi swing paling atas ya. Dan kita pencet lagi, 2 sirip ini menghadap ke bawah nih ya, dia akan menghadapkan swing ke paling bawah. Jadi ini untuk mengarahkan swing aja ya. Begitupun sebaliknya. Dan jika ingin di swing, kalian harus balik ke mode 1 sirip ini baru bisa di swing. Nah, kalau masih masuk ke mode 2 strip ini, kalau pencet swing tidak ada ngaruh apapun ya. Apalagi ya. Oke, outdoor sudah nyala lagi. Mode sleep ini saya juga nggak tahu mode sleep maksudnya apa ini ya. Mungkin bisa mengatur suhu biar tidak menusuk saat tidur ya. Saya belum pernah pakai mode sleep ini. Pokoknya saya pakai tuh kalau tidur tuh mode fan yang quiet supaya tidak terlalu berisik ya. Dan sini ada time on, time off. Nah, oke teman-teman di sini yang mungkin bingung ya, kenapa ada waktu mati dan waktu nyala. Jadi timer Aqua di sini tuh on off ini tuh berkaitan ya. Cuma untuk penjelasan lebih lanjut, saya kurang paham juga kenapa dibikin on off gini. Bentar. Yang saya tahu umumnya adalah dimana ketika time on ini timer untuk menjadwalkan kapan AC itu nyala, dan time off itu untuk menjadwalkan kapan AC itu untuk mati. Tapi antara kedua ini dia ada settingan khusus, bukan settingan khusus, settingan yang nyambung gitu. Jadi misalnya berapa jam AC ini mau mati dan berapa jam AC ini akan menyala, kita bisa setting di sini. Cuma pastinya nanti saya kurang pasti ya, kalau saya belum pernah coba inilah yang time on ini. Saya hanya menggunakan time off inilah. Kalau time off ini kapan AC ini akan mati kan. Jadi misalnya 1 jam, 1,5 jam, 2,5 jam, gitu terus pun sampai 24 jam ini ya. Bisa kita setting ini sampai 24 jam. Nah, kita setting misalnya 2 jam, 2,5 jam akan mati di sini, kita pencet confirm. Jadi kalau ininya masih kedip-kedip, kita pencet confirm. Nah, baru terset AC ini akan mati setelah 2,5 jam. Oke. Begitupun seterusnya ya. Di sini ada mode lock untuk mengunci remote, cuma agak mendalam, mesti dipakai lubang, mesti ditusuk pakai jarum, kalau enggak
colokan listrik ya, supaya dia bisa ke-lock remote-nya. Jadi mungkin buat kalian yang punya anak kecil di rumah bisa menggunakan fitur ini supaya tidak terpencet-pencet gitu ya. Dan light di sini untuk matikan dan menyalakan LED display suhu gitu. Nah, ya. Lalu untuk reset ini, untuk reset settingan remote sini semua ke settingan awal pabrik ya. Mungkin itu saja sih fitur-fitur yang ada di AC Aqua ini. Mungkin kalian ada fitur-fitur yang belum saya sebutkan, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, sekian dulu mungkin review dari AC Aqua CR09AHP ini dengan tipe yang 1 PK ya. Kapasitas pendingin 8700 BTU. Jika mungkin teman-teman ada mempunyai AC seperti ini ataupun ingin berbagi pengalaman tentang AC ini, silahkan komen aja di komen di bawah ya, saya buka selalu komen. Dan jika kalian suka dengan video review kita kali ini, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa subscribe juga. Sip, saya Dalton pamit undur diri. Oh ya, mungkin buat ada pertanyaan teman-teman, silahkan komen di bawah tentang seputar AC ini. Sebenarnya AC pada umumnya aja ya, AC konvensional seperti apa ya, nanti silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar jika ada pertanyaan. Oke, bye bye.